wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Ria di Bu Ria Edu Channel. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, simak ya. Ya anak-anak, kalau kita membicarakan tentang sistem ekskresi itu kan adalah sistem yang berhubungan dengan proses pengeluaran seperti itu kan. Nah, sebenarnya berdasarkan zat yang dibuang, proses pengeluaran pada manusia itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama istilahnya adalah defekasi. Defekasi itu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan yang berupa feses. Sedangkan ekskresi itu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme. Apa saja? Ya berupa CO2, keringat, dan urin. Sedangkan yang ketiga adalah sekresi. Kalau sekresi itu adalah pengeluaran getah atau zat yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah enzim dan hormon, gitu ya. Tapi bahasan kita pada topik ini adalah tentang sistem ekskresi. Oke. Jadi sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Contohnya adalah seperti menghembuskan CO2 ketika bernafas, berkeringat, kita buang air kecil. Nah, itu adalah contoh sistem ekskresi. Apa saja sih alat-alat atau organ ekskresi? Nah, organ ekskresi manusia itu ada 4. Yang pertama adalah ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, kita bahas satu persatu ya, dari ginjal terlebih dahulu. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Nah, jadi ini adalah ginjal. Nah, ini jadi ada sepasang atau ada 2. Struktur ginjal itu seperti ini ya. Jadi dari luar, paling luar itu adalah korteks. Nah, kemudian setelah korteks itu ada bagian medula atau sumsum ginjal. Nah, kemudian ada yang namanya ini adalah terdiri dari arteri dan vena ya, pembuluh darah ya. Lalu ini adalah ureter. Kemudian di dalam korteks, ini kan korteks tadi ya. Di dalam korteks itu ada glomerulus dan juga ada pembuluh-pembuluh darah kapiler. Nah, yang jelas struktur ginjal itu pasti berhubungan dengan pembuluh darah karena ginjal ini yang menyaring darah. Nah, kita bahas struktur ginjal dari korteks terlebih dahulu atau kulit ginjal. Korteks atau kulit ginjal terdapat paling banyak nefron atau penyaring. Jadi pada korteks atau kulit ginjal itu paling banyak terdapat nefron. Nefron itu apa? Nefron itu penyaring atau sel ginjal, dan setiap nefron itu terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Nah, glomerulus itu merupakan ayaman pembuluh darah kapiler dan glomerulus dibungkus oleh kapsula Bowman. Nah, struktur ginjal yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal. Sumsum ginjal atau medula ini tersusun atas tubulus contortus. Nah, tubulus contortus itu ada 2, tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Nah, kemudian struktur ginjal yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, rongga ginjal itu yang mana? Ini ya rongga ginjal. Nah, ini adalah rongga ginjal bagian tengah. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh. Jadi ada arteri ginjal, vena ginjal dari tiap rongga dan keluar lewat ureter. Nah, jadi nanti zat-zat sisa penyaringan nanti akan dikeluarkan lewat ureter. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantong kemih. Jadi struktur ginjal kan 2 seperti ini ya. Jadi ini misalkan ini ureter. Nah, ini kemudian adalah kantong kemih. Nah, dan ini adalah ginjal yang kedua. Nah, jadi ini adalah ureter, ini adalah kantong kemih. Nah,
Sedangkan ini setelah kantong kemih ini adalah uretra. Jangan kebalik ya. Jadi ureter itu yang atas, setelah ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama jelas adalah untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, ginjal juga berfungsi membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea, asam urat. Ginjal juga membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh, contohnya adalah kadar gula yang berlebih. Ginjal juga mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, juga mempertahankan keseimbangan asam dan basa pada cairan tubuh. Bagaimana sih mekanisme pembentukan urin? Jadi sebenarnya mekanisme pembentukan urin itu dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Ini ya, yang pertama adalah tahap filtrasi. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Dan yang ketiga adalah tahap augmentasi. Nah, filtrasi sendiri itu artinya adalah penyaringan. Jadi filtrasi itu penyaringan. Jadi darah disaring. Jadi darah disaring. Di mana darah disaring? Darah disaringnya di glomerulus. Jadi filtrasi itu terjadinya di glomerulus. Nah, darah disaring di glomerulus menghasilkan urin primer. Nah, pada urin primer itu sudah tidak boleh ada darah. Jadi darah, sel-sel darah itu sudah tidak ada. Juga sudah tidak boleh ada protein. Protein-protein yang besar itu sudah tidak boleh ada. Tapi pada urin primer itu kadang masih terdapat glukosa. Jadi pada urin primer itu glukosa masih ada. Gitu ya. Nah, kemudian tahap kedua adalah tahapan reabsorpsi. Selanjutnya urin primer akan direabsorpsi. Re itu kembali, absorb itu menyerap. Jadi reabsorpsi itu artinya adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, jadi apa sih yang zat-zat yang masih berguna bagi tubuh sehingga perlu direabsorpsi? Nah, yang perlu direabsorpsi itu adalah glukosa. Jadi glukosa tadi kan masih ada di urin primer. Nah, reabsorpsi ini terjadinya kan di TKP, tubulus contortus proximal. Nah, yang direabsorpsi apa? Yang direabsorpsi adalah glukosa. Sehingga dihasilkan yang namanya urin sekunder. Nah, urin sekunder ini berarti sudah tidak boleh ada glukosa karena glukosa sudah diserap oleh TKP. Nah, selanjutnya kita ke tahap ketiga yaitu tahapan augmentasi. Augmentasi ini terjadinya di tubulus contortus distal atau TKD. Augmentasi itu adalah penambahan zat-zat yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya apa? Seperti ditambahkan zat warna bilirubin, biliverdin, urobilin, vitamin yang berlebih. Nah, itu ditambahkan di proses augmentasi sehingga proses augmentasi tadi urin sekunder setelah diaugmentasi dihasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, dalam keadaan normal urin manusia mengandung air, urea, amoniak, garam mineral, zat warna empedu, vitamin, obat-obatan, dan hormon yang ada dalam tubuh. Nah, itu tadi adalah tentang pembentukan urin. Nah, oke. Jadi, yang paling sering keluar di soal itu juga adalah tentang struktur nefron atau sel ginjal. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa nefron itu tersusun atas ini. Jadi ini adalah glomerulus yang selubungi oleh kapsula Bowman. Jadi yang kayak huruf C ini adalah kapsula Bowman. Nah, di glomerulus ini tadi terjadi proses yang namanya filtrasi, ya kan? Nah, di glomerulus. Nah, kemudian
urin primer kan dihasilkan dari proses filtrasi. Urin primer selanjutnya akan menuju ke TKP. Nah, ini adalah TKP atau tubulus contortus proximal. Di mana kita tahu bahwa TKP tadi itu adalah tempatnya reabsorpsi. Nah, itu adalah tempatnya TKP. Kemudian reabsorpsi tadi kan dihasilkan urin sekunder. Urin sekunder selanjutnya akan berjalan, ini adalah lengkung Henle. Nah, kemudian akan menuju ke TKD atau tubulus contortus distal. Nah, TKD ini adalah tempatnya augmentasi. Nah, augmentasi ini di sini dihasilkan yang namanya urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya selanjutnya akan dikumpulkan di yang namanya tubulus collectivus. Gitu ya. Jadi jangan lupa ini digambar di buku kalian masing-masing dan beri keterangan karena soal ini biasanya paling sering keluar. Oke? Oke, selanjutnya organ ekskresi selanjutnya adalah hati atau hepar. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia, beratnya sekitar 2 kg yang terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Nah, jadi ini adalah struktur hati dan bisa dilihat di sini ada yang namanya adalah kantong empedu yang berwarna hijau. Jadi hati itu nanti memang dia dikatakan organ ekskresi karena dia menghasilkan empedu dan empedu akan disimpan di kantong empedu. Fungsi hati yang pertama adalah hati menghasilkan empedu yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam hati dan limpa. Nah, empedu ini nanti akan digunakan untuk mewarnai urin, mewarnai feses, seperti itu. Hati juga berfungsi, yaitu yang pertama menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula darah, tempat pembentukan urea dari amonia, menawarkan racun, membentuk vitamin A dari provitamin A, dan tempat pembentukan fibrinogen dan protrombin. Bagaimana sih proses perombakan sel darah merah yang sudah tua yang dipecah di dalam hati? Nah, jadi sel darah merah yang sudah tua itu kan mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin selanjutnya akan dipecah menjadi Fe, globin, dan hemin. Fe atau verum itu selanjutnya akan disimpan di hati dan nanti akan disimpan di sumsum tulang. Untuk apa? Fe digunakan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Tentunya tidak hanya Fe yang digunakan untuk membentuk hemoglobin yang baru. Selain Fe, globin juga digunakan. Selain Fe, globin juga diperlukan dalam pembentukan hemoglobin yang baru. Nah, sehingga hemin itu nanti akan dirombak menjadi bilirubin dan bilirubin akan diubah menjadi dua macam, yaitu urobilin dan sterkobilin. Urobilin yang digunakan untuk mewarnai urin dan sterkobilin yang digunakan untuk mewarnai feses. Jadi gitu proses pembentukan sel darah tua yang dipecah sehingga dapat dihasilkan bilirubin atau zat warna empedu. Nah, untuk organ sistem ekskresi yang ketiga yaitu kulit. Kulit atau integumen merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Nah, seperti yang terlihat di gambar bahwa kulit itu sebenarnya terdiri dari 3 lapisan utama. Lapisan paling luar itu adalah lapisan epidermis. Nah, kemudian lapisan yang tengah ini adalah lapisan dermis. Dan lapisan yang paling dalam ini adalah lapisan hipodermis. Nah, jadi pada lapisan
dermis, pada lapisan dermis kulit ini terlihat bahwa di sini terdapat akar rambut, terdapat pembuluh darah, terdapat kelenjar keringat. Jadi ini adalah kelenjar keringat. Nah, sedangkan pada lapisan hipodermis itu jelas di situ terdapat sel-sel lemak atau sel adiposa. Oke, apa saja sih fungsi kulit? Jadi kulit berfungsi untuk mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Kulit juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, menerima rangsangan dari luar atau menjadi indera peraba, dan mengurangi kehilangan air. Nah, keringat itu dihasilkan oleh kelenjar keringat. Jadi kelenjar keringat menyerap air dan garam dari darah di pembuluh kapiler. Keringat dikeluarkan melalui pori-pori kulit dan jumlahnya setiap orang berbeda-beda atau sekitar 50 ml per jam dalam keadaan normal. Tentunya dalam keadaan berolahraga dan lain-lain itu jumlah keringat menjadi lebih banyak. Nah, sekarang kita ke organ ekskresi yang keempat, yaitu paru-paru atau pulmu. Manusia memiliki sepasang paru-paru yang terletak di rongga dada. Paru-paru berfungsi sebagai organ pernafasan, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap air. Uap air dan CO2 berdifusi ke dalam alveolus kemudian dikeluarkan. Jadi paru-paru kenapa dia disebut sebagai organ ekskresi? Karena dia mengeluarkan CO2 dan uap air. Sedangkan kulit tadi disebut dengan organ ekskresi karena dia mengeluarkan keringat. Ini ya struktur paru-paru ini sudah dibahas di materi sistem respirasi sebelumnya. Nah, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi? Yang pertama adalah albuminuria. Albuminuria itu adalah pada urin banyak mengandung albumin. Albumin itu adalah protein. Jadi apabila urinnya mengandung protein, maka nama kelainannya adalah albuminuria. Apa saja sih penyebabnya? Bisa kekurangan protein, bisa penyakit ginjal dan hati, bisa kerusakan pada glomerulus. Kenapa kok kerusakan pada glomerulus? Karena protein itu seharusnya disaring di glomerulus. Apabila pada urin ditemukan protein, maka saringannya robek atau glomerulusnya robek. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hematuria. Hematuria itu tandanya adalah urin mengandung darah. Nah, penyebabnya bisa peradangan ginjal, bisa karena batu ginjal, kanker pada kandung kemih, bisa juga kerusakan pada glomerulus. Jadi sama ya dengan albuminuria. Nah, glomerulus tadi kan untuk menyaring darah. Yang disaring itu adalah darah, sel-sel darah dan protein. Jadi kalau di urin masih ditemukan darah, berarti yang rusak adalah saringannya atau glomerulusnya. Nah, kelainan selanjutnya yaitu batu ginjal atau nefrolitiasis. Tandanya urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Penyebabnya adalah konsentrasi unsur-unsur kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Akibatnya apa? Sulit mengeluarkan urin sehingga urin akan bercampur darah. Kelainan ginjal selanjutnya adalah nefritis. Nefritis adalah peradangan pada bagian nefron yang diawali dengan peradangan pada glomerulus. Jadi glomerulusnya dulu yang mengalami peradangan, kemudian nefronnya juga mengalami peradangan dan kerusakan. Biasanya nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Itu ya. Jadi nefritis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian kelainan selanjutnya yaitu gagal ginjal, yaitu tandanya meningkatnya kadar urea dalam darah. Penyebabnya adalah nefritis yang sudah akut.
Akibatnya apa? Zat-zat yang seharusnya dibuang oleh ginjal tertumpuk dalam darah dan pengobatannya yaitu harus cuci darah secara rutin atau melakukan cangkok ginjal. Kemudian kelainan selanjutnya adalah diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus itu adalah kelainan di mana urin meningkat berkali-kali lipat jumlahnya, bisa 20 sampai 30 kali lipat. Apa penyebabnya? Yaitu kekurangan hormon ADH. Nah, akibatnya sering buang urin dan pengobatannya yaitu dengan pemberian hormon antidiuretik sintetik. ADH itu hormon antidiuretik. Nah, kelainan selanjutnya adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau disebut dengan penyakit kencing manis, tandanya adalah kadar glukosa dalam darah melebihi normal. Penyebabnya adalah kekurangan hormon insulin. Nah, selain kekurangan hormon insulin, diabetes mellitus juga bisa disebabkan oleh proses reabsorpsi yang kurang maksimal. Nah, reabsorpsi itu kan terjadinya di TKP. Nah, yang diserap kembali adalah glukosa. Jadi proses reabsorpsi kurang maksimal sehingga gula itu masih tersisa di urin. Akibat dari diabetes mellitus adalah apabila luka sulit sembuh dan pengobatannya pada anak-anak diberi insulin secara rutin, sedangkan pada dewasa dilakukan diet rutin, olahraga, dan pemberian obat penurun kadar glukosa darah. Selanjutnya yaitu hepatitis. Hepatitis ini menyerang hati ya. Tandanya adalah perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning, urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebab penyakit hepatitis itu adalah virus yang menyerang pada hati. Akibatnya adalah hati meradang dan kinerja hati terganggu. Pencegahannya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menghindari kontak langsung atau penggunaan barang bersama-sama dengan penderita hepatitis. Penggunaan jarum suntik harus sekali pakai, jadi tidak bisa digunakan berulang kali. Nah, selanjutnya adalah kelainan sirosis hati, yaitu tandanya timbulnya jaringan parut atau kerusakan pada sel-sel hati. Penyebabnya apa? Minuman beralkohol. Nah, ini paling banyak adalah disebabkan oleh minuman beralkohol, bisa karena keracunan obat, bisa infeksi bakteri atau komplikasi hati. Akibatnya bisa mengganggu kesadaran, menyebabkan koma dan bahkan kematian. Pengobatannya sesuai penyebabnya. Jadi kalau misalkan karena terlalu banyak alkohol, maka harus berhenti minum alkohol dengan pemulihan fungsi hati dan bahkan bisa membutuhkan transplantasi hati. Nah, selanjutnya adalah gangren. Gangren ini adalah kematian jaringan lunak pada kaki atau tangan, diawali dengan kebiruan pada kulit dan terasa dingin jika disentuh, kemudian menghitam dan berbau busuk. Gangren itu pada penderita diabetes biasanya. Jadi diderita pada penderita diabetes dan aterosklerosis yang tangan atau kakinya membusuk. Jadi kalau lukanya membusuk itu adalah gangren. Gangren ini apabila tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik, maka harus diamputasi agar tidak menjalar ke organ-organ yang lain. Tuh. Kelainan selanjutnya adalah kencing batu, yaitu tandanya sulit buang urin. Penyebabnya karena pengendapan zat kapur. Pengobatannya dengan cara pembedahan, obat-obatan, dan penembakan sinar laser untuk menghancurkan batu ginjal tersebut. Nah, jadi itu adalah materi tentang sistem ekskresi. Semoga kalian memahami. Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan di GCR atau kalian tulis di kolom komentar atau Japri Buria. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.